Kita harus senantiasa bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan. Pertama, kita orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan kesempatan beribadah di bulan Ramadan tahun ini sejak hari pertama sampai hari ke-20 ini, di mana kita sekarang memasuki tanggal ke-21 atau 10 hari di bulan Ramadan, 10 yang ketiga di bulan Ramadan. Yang kedua, kita adalah orang pilihan dari sekian banyak yang tinggal di lingkungan ini, dan kita tetap istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, lanjut sholat tarawih berjamaah dengan memilih 20 rakaat dan 3 witir. Di beberapa tempat memang terjadi satu masjid ada 2 pilihan dalam jumlah rakaat, ada yang memilih 8 plus 3, lalu ada kelompok yang memilih 20 plus 3. Itu dikaitkan dengan sebuah ungkapan life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Milih yang mana? Milih jalan keselamatan atau jalan kesusahan? Milih jalan yang benar atau jalan yang keliru atau jalan yang sesat? Dalam konteks sholat isya, sholat taraweh, dua-duanya benar. Jadi yang 8 benar, yang 20 benar. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat taraweh. Yang tidak benar adalah merasa paling benar, di luarnya salah. Itu satu kekeliruan cara berpikir. Jadi kita serahkan kepada Allah. Dan menurut saya bahwa alasan yang memilih 20 rakaat disandarkan kepada apa yang dicontohkan oleh zaman sahabat punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya pertama, memang kita tidak terikat oleh waktu, ingin segera selesai, memilih yang tercepat. Yang kedua, bahwa kita meyakini bahwa bertambah rakaat maka bertambah banyak pahalanya. Kalau 2 rakaat kemudian dikalikan 70 kali lipat, maka kalau 20 rakaat menjadi kali 70. Masya Allah. Dan ditambah lagi dengan 3 witir. Jadi saya lebih mengapresiasi, saya menghargai, menghormati yang memilih pada pilihan jumlah rakaat yang banyak, ya, dengan harapan pahalanya lebih banyak di bulan yang hanya datang setahun sekali, di bulan di mana dimuliakan oleh Allah, di bulan yang Allah sucikan, yang Allah sendiri yang nanti memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang beribadah. Nah, hadirin hadirat jamaah tarawih Syekh Burhanuddin yang semoga dirahmati Allah, tak terasa ya, dari 3 kali 10 hari ya, kita sering mendengarnya bahwa jumlah hari 30 hari itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, 10 hari pertama yakni ayyamur rahmah, hari-hari di mana kita mendapat rahmat. 10 hari kedua ayyamul maghfirah, hari-hari kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ayyamu idki minan nar, hari-hari di mana kita dibebaskan dari api neraka. Dan sekarang kita memasuki yang ketiga, 10 hari yang ketiga. Dan di awal memasuki 10 hari yang ketiga pas malam ke-21, dan disitulah awal diberlakukannya yang namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dalam beberapa hadis ya disebutkan diturunkannya itu
di 10 hari yang ketiga, ya sekarang ini. Lalu dalam bilangan ganjil, jadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tentang peringatan nuzulul Quran yang sudah turun-temurun disepakati, diperingati di tanggal 17 Ramadan, sebetulnya kalau coba kita lihat dari dalil-dalil bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah turunnya di 10 hari yang ketiga ganjil, maka 17 Ramadan itu sesungguhnya perlu ditinjau ulang, perlu dikaji ulang, dan perlu untuk dipertanyakan, ya. Tetapi dari sekian banyak versi tentang turunnya Al-Quran, ada yang mengatakan sebelum 17 Ramadan, 14, 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan tanggal 24 atau malam ke-25 dan seterusnya. Tetapi tidak semuanya, tidak ada angka yang pasti, hanya saja gambarannya adalah di malam Lailatul Qadar Al-Quran turun. Malam Lailatul Qadar yang lebih mendekati kepada kebenaran dan sesuai dengan logika sehat kita adalah di 10 hari terakhir. Tapi kita tidak usah permasalahkan tentang tanggal 17 Ramadan. Anggap saja itu sebuah satu kesepakatan tak tertulis yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dan demi untuk keseragaman. Coba kalau seandainya perbedaan pendapat itu terus kemudian menjadi ramai. Lalu dalam peringatan nuzul Quran itu macam-macam. Ada yang sebelum 17, ada yang tanggal 17, tanggal 24, tanggal 25, menjadi beragam, menjadi gaduh. Maka diasumsikan saja kesepakatan, oke, 17 Ramadan sebagai peringatan nuzul Quran, tetapi sesungguhnya kalau coba kita kaitkan bahwa nuzulul Quran itu atau pada malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ini mendekati kepada kebenaran atau logika kita, ya, kalau coba kita cermati secara logika. Baik, nah kita sekarang memasuki 10 hari terakhir, ya, malam ganjil, malam diturunkannya Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita harus lebih bersemangat. Jadi seandainya pada 10 hari pertama diibaratkan kita lomba lari belum dengan kecepatan yang full, yang maksimal, baru warming up. Lalu 10 hari kedua mulai mempercepat larinya kita, artinya kualitas dan kuantitas beribadah di bulan Ramadannya kita tingkatkan. Maka ini mendekati final, garis finish, maka harus dikebut dengan lari yang paling cepat, dengan maksimal target. Ada istilahnya azimah. Azimah itu al-iroda al-qawiyah, strong desire, kemauan yang kuat, kemauan yang keras untuk memanfaatkan di 10 hari terakhir ini, untuk memanfaatkan guna kita memancing yang namanya Lailatul Qadar yang ada di hari-hari 10 terakhir ini, utamanya di bulan ganjil. Saya sangat menghargai, menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian di masjid ini dengan semangatnya, ya. Jadi tidak melihat kepada masjid harus penuh, tidak, tetapi berdasarkan keyakinan, pilihan keyakinan kita, itu yang kita jalani, itu yang bagus. Asal kita istiqomah dan ikhlas dan tidak ingin dicap sebagai paling rajin, paling taat, tidak. Kita menjalani ibadah ini sesuai pilihan keyakinan kita. Kita pilih tanggal 20 walaupun memulainya di pukul 9. Tidak masalah, karena bulan ini adalah bulan ibadah, maka kapanpun, jam berapapun bernilai ibadah dan pahalanya dilipat gandakan. Karena itu mari kita maksimalkan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, banyak sekali keutamaannya.
Setidaknya ingin saya sampaikan sekarang ini ada 7 keutamaan kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Tanggal 17, tanggal 14, 25, 24 dan seterusnya. Masing-masing ada hujah, ya, ada alasannya. Itu terdapat dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 ayat ke-1. Nah, keuntungan yang kedua kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, terdapat di dalam surat yang sama ayat kedua sampai ketiga, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini uslub atau ungkapan Al-Qur'an yang begitu indah. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar itu? Pertanyaan. Lalu dijawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau diukur dalam hitungan tahun itu sama dengan 83 tahun. Umur kita enggak lebih dari yang disampaikan oleh Rasulullah, mu'tarakul manaya ma baina sitin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan usia antara 60 sampai 70 tahun. Tapi oleh Ibnu Majah sang perawi disampaikan tapi sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Nah, usia saja dalam kisaran 60-an. Rasulullah 63 atau 64 tahun. Tetapi ini 83 tahun. Kalaulah 63, ada hitungan 20 tahun. Pahala menjadi bonus kalau usia kita 63 tahun. Oleh karena itu, usia yang belum tentu kita capai 83 tahun, tapi pahalanya kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar ini, maka kita mendapat bonus dalam limpahan 20 tahun pahala. Masya Allah. Kemudian keuntungan yang ketiga, bahwa malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan keberkahan. Dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Nah, jadi ada 2 kata kunci. Pertama, malam itu diberkahi. Kita hidup memang sangat-sangat mengharapkan, mendambakan adanya keberkahan. Hidup yang berkah itu adalah hidup yang membahagiakan. Boleh kita tidak punya rezeki duit yang berlimpah, boleh kita tidak punya mobil yang terbaru, boleh kita tidak punya rumah yang terluas dan termegah, tetapi kalau yang namanya berkah, yang ada adalah ketenangan. Rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita diberkahi, hubungan suami istri yang rentan adanya percekcokan, perselisihan suami istri, apalagi sudah hidup bertahun-tahun, maka dengan adanya malam Lailatul Qadar, hidup menjadi penuh berkah, hubungan orang tua dan anak menjadi baik, aman, saling asih, saling asa, saling asuh. Dengan mertua pun demikian. Yang ada adalah ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup. Dan kemudian diberi peringatan. Allah beri peringatan dalam hidup ini. Kita ini kalau tidak diberi peringatan, maka kita akan kebablasan sebagai manusia, yang diistilahkan nanti istidraj, berbuat dosa, maksiat, mengkondisikan uang syubhat, uang haram dan sebagainya. Allah biarkan. Istidraj itu bukan berarti bebas, tidak akan mendapat ancaman siksa, bukan. Diundur siksa kita, diundur. Itu adalah kerugian.
Ketika kita berbuat dosa maksiat dibiarkan di dunia ini, yang ada adalah kita masuk nerakanya yang khalidina fiha, kekal di dalamnya, nauzubillah. Karena itu dengan adanya peringatan itu kita bersyukur. Lalu dijelaskan bahwa dengan malam Lailatul Qadar itu semua urusan penuh dengan hikmah. Banyak hikmah, hidup membutuhkan hikmah, sangat membutuhkan hikmah dari Allah. Jadi ketika misalnya kita susah, kita kena penyakit dan sebagainya, persoalan-persoalan hidup yang lain, kalau kita berpegang kepada prinsip ada hikmah di balik itu semua, hidup kita tetap tenang, jauh dari stres, terhindar dari depresi. Kullu fi'lillah bil hikmah. Segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah, di balik itu pasti ada hikmahnya. Maka berpeganglah kepada prinsip tadi. Segala sesuatu yang Allah lakukan, Allah perbuat dalam diri kehidupan kita dan keluarga, pasti ada hikmahnya. Susah, hikmahnya kita bersyukur. Kemudian banyak berlimpah materi, susah, hikmahnya kita bersabar. Banyak limpahan materi, hikmahnya kita bersyukur. Jadi sabar syukur dalam keseharian kita membuat kita terhindar dari stres dan depresi, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Lalu yang keempat, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian. Semuanya ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita yang memang banyak sekali kita lihat di luar yang bercerai, banyak sekali, antara selebritis, antara tokoh masyarakat, apalagi masyarakat biasa, banyak sekali. Dengan adanya pandemi ini ribuan orang yang bercerai, ya, ribuan orang. Tetapi bagaimana kita agar istri dan suami bisa bertahan? Allah pandu dengan kekuatan takwa. Kalau coba kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan dari laki perempuan berbagai suku dan golongan agar kenal mengenal. Setelah itu kita menikah, setelah ta'aruf. Tetapi ujung dari pernikahan itu agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ayat selanjutnya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka muaranya adalah bagaimana agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan penuh dengan keberkahan, penuh kesejahteraan, kedamaian antara diri kita dengan pasangan hidup kita, antara kita dengan anak kita, antara kita dengan mertua kita dan sebagainya. Di dalam surat Al-Qadar ayat 5 dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah, ini keuntungan malam Lailatul Qadar. Lalu yang kelima, ya saya tutup di bilangan 20 ya. Yang kelima, para malaikat datangnya berbondong-bondong turun ke bumi. Masya Allah, malam Lailatul Qadar malaikat datang berbondong-bondong ke bumi pada malam itu. Saat itu kita sedang beribadah, menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah, menihilkan diri kita, takaburnya kita berengus, tidak ada sifat-sifat sombong dalam diri kita, siapapun kita, apakah duitnya banyak, pedagang besar, pedagang sukses, tapi pada saat itu kita menihilkan diri kita menghambakan diri kepada Allah, malaikat datang berbondong-bondong mencatat amal pahala kita. Masya Allah. Di dalam surat Al-Qadar ayat 4 dikatakan tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan roh, maksudnya Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Masya Allah, hidup kita kompleks dengan berbagai urusan. Ada urusan yang baik, urusan yang tidak baik, urusan yang menyenangkan, urusan yang merugikan, menyusahkan. Tetapi kemudian saat itu turun malaikat Jibril memberikan, memudahkan urusan-urusan kita. Sayang kalau kita lewatkan. Lalu yang keenam, saya katakan 7 keutamaan. Keutamaan yang keenam, bahwa pada malam Lailatul Qadar dosa umat muslim akan diampuni oleh Allah. Lalu Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan. Masya Allah.
Kita ini di 11 bulan sebelum Ramadan nggak luput dari salah dan hilaf, berbuat dosa maksiat, bergunjing, bergibah, menceritakan aib orang lain, mengkondisikan uang subat atau uang haram, menyinggung perasaan orang tua, punya sifat iri, dengki dan sebagainya. Lalu malam Lailatul Qadar itu kemudian kita diampuni oleh Allah, Allah menerima tobat kita. Tadi kata kuncinya adalah Allah membuka pintu magfirah, ampunan selebar-lebarnya bagi orang yang memohon kepada Allah dengan penuh permohonan. Kalau yang nggak memohon, yang nggak dibuka pintu taubatnya, nggak dibuka pintu magfirahnya. Memohon, maka kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu secara langsung kita sesungguhnya betul-betul memohon kepada Allah agar dibuka yang namanya pintu taubat, dibuka yang namanya pintu magfirah selebar-lebarnya. Hanya ada di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita dengan dibukunya ampunan, maka kita ada harapan masuk surga, dakhalal jannah bighairi hisab, karena begitu kita mati terampuni semua kesalahan kehilafan kita. Kalau coba kita kaitkan dengan hadis yang mengatakan wa atbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha, maka sertailah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban di masa lalu dengan perbuatan baik sekarang ini di sisa umur kita, dengan memanfaatkan ibadah di Lailatul Qadar ini, maka ini akan menghapus semua dosa-dosa di masa lalu. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, ya, beribadah pada malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh dengan kebaikan. Saat itu umat Islam Muslim dianjurkan mengerjakan ibadah, dianjurkan untuk melakukan amalan baik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Saya catat, dianjurkan beribadah malam Lailatul Qadar itu, malam ganjil, dianjurkan melakukan amal soleh dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi harus ada keinginan dari diri kita, hati kita, beribadah dengan ikhlas karena Allah, lalu dengan sungguh-sungguh tadi, dengan tadi azimah, keinginan yang kuat agar kita bisa meraih yang namanya malam Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Masya Allah. Maka bagi yang mengabaikan, seperti misalnya nih mulai malam 10 hari terakhir, lalu mengabaikan tidak datang ke masjid, ya, mungkin sudah fokus pikirannya kepada mudik begitu, itu sesungguhnya adalah sebuah kerugian, sangat disayangkan. Bagaimana seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Bagaimana seandainya ini adalah kesempatan 10 hari terakhir Ramadan bagi kita? Tahun depan kita udah nggak dapat lagi karena sudah dipanggil oleh Allah. Sangat disayangkan. Maka kata Rasul itu adalah sebuah kerugian. Sebuah kerugian kalau kita tidak manfaatkan. Karena itu walaupun mungkin ya ini agak sedikit lama, tetapi demi muhasabah kita, maka mari kita jadikan 10 hari terakhir, utamanya malam-malam ganjil, adalah malam-malam penuh ibadah, malam-malam amal soleh dengan ikhlas dan didasari dengan istiqomah dan kesungguhan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumikum akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.